jumpa lagi dengan Kai di channel yang tidak memiliki intro ini. Yeay! Di video kali ini aku mau mengupas bagaimana sih rasanya menjadi mahasiswa keperawatan UGM. Mungkin nanti bisa menjadi gambaran teman-teman sebelum masuk atau memilih prodi ilmu keperawatan UGM. Tonton sampai habis ya. Oke, sebelumnya di sini aku sudah menggunakan jas lab dan stetoskop biar semakin kerasa vibes-nya menjadi anak kesehatan. Siapa yang mau punya kayak gini? Kita mulai dari akademiknya dulu ya teman-teman. Kalau di keperawatan itu menggunakan sistem blok atau udah dipaketin gitu. Nah, jadi kayak kemarin aku semester 1 itu ada 4 blok dalam satu semesternya. Misal ada blok kardiovaskular dan respiratory, jadi nanti mempelajarinya ya kaitannya tentang jantung dan pernafasan seperti itu teman-teman. Kemudian di keperawatan itu untuk ujiannya nggak UTS teman-teman karena menggunakan sistem blok ya, jadi ujiannya itu setiap bulan. Sebenarnya bukan setiap bulan tapi setiap 5 minggu. Jadi setelah kita kuliah sama 1 bulan itu nanti di akhirnya kita akan ujian akhir blok atau UAB seperti itu. Nah, selain kita mempelajari tentang teori-teorinya, kita juga mempelajari tentang skill. Gimana sih caranya untuk misal pasang kateter, terus bagaimana sih melakukan perawatan kepada pasien, bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien, bagaimana pemasangan selang NGT, bagaimana pemasangan infus dan lain-lain. Nah, itu namanya skill lab. Nah, itu biasanya nanti di keperawatan, lebih tepatnya maksudnya di UGM, itu ada di lantai bawah itu ada namanya mini hospital. Jadi benar-benar kayak didesain, dibuat kayak rumah sakit mini gitu. Jadi kita kayak akan terbiasa bagaimana sih nantinya kalau sudah bekerja menjadi seorang perawat. Nah, nanti kita latihan di situ, terus kita ada manekennya, terus nanti ada peralatannya. Pokoknya nanti udah diajarin sama dosen, terus kita praktek di situ, kita uji skill kita agar nantinya bisa menjadi perawat yang sesungguhnya. Kemudian untuk tugas-tugasnya teman-teman itu kebanyakan sih tugas kelompok ya dulu waktu aku semester 1. Cuman di semester 2 ini ternyata ada juga nih tugas mandiri kayak bikin laporan work plan itu digunakan untuk sebelum kita skill lab. Jadi kayak checklist kegiatan atau aktivitas apa sih yang harus kita lakukan. Kemudian habis skill lab itu ada ujiannya, beda, nggak pakai UAB tapi ujiannya itu menggunakan ujiannya itu namanya OSCE. Jadi kita ujian skill gitu. Jadi nanti kan dalam satu BNS Basic Nursing Skill itu nanti ada 7 keterampilan yang kita pelajari. Ada 7 stase. Kayak waktu semester 1 aku kemarin itu mempelajari 14 stase. Jadi aku ada 2 BNS. Nah, nanti ujiannya setiap satu BNS itu kan 7 stase ya. Nah, setiap ujian itu nanti kita akan masuk ke ruangan yang di mini hospital itu, entah itu ruangan maternitas, ruangan, pokoknya adalah nama-nama ruangannya. Jadi kita ujian di satu ruangan itu, entah materinya tentang pemasangan NGT, kemudian selanjutnya oral care atau selanjutnya hair care. Nanti pokoknya setiap satu ruangan itu kalian dapat waktu 7 menit untuk mempraktekkan skill yang udah dipelajari selama skill lab kayak gitu. Dan itu untuk gambaran bagaimanakah perasaan ya, tegang. Sebenarnya lebih ke takut waktunya habis sih sebenarnya. Karena 7 menit itu bener-bener cepet. Apalagi waktu bed making atau gantiin spray pasien itu kan kayak kita harus ngelepas spray dan sebagainya, masang lagi. Itu waktunya 10 menit sih, itu udah diperpanjang karena emang 7 menit itu nggak cukup seperti itu teman-teman. Gambaran ujian OSCE.
Kemudian ada lagi nih teman-teman, untuk pembelajarannya sengaja dibuat yang kreatif. Jadi kayak waktu aku awal masuk kuliah itu malah tugas kelompoknya adalah membuat drama, yang mana nantinya ketika kelas itu dipraktikkan dramanya. Nah, drama itu berisi tentang materi yang sebenarnya sedang kita pelajari, seperti itu teman-teman. Kemudian di keperawatan itu juga tetap ada praktikum ya teman-teman, kayak praktikum visus, praktikum pendengaran, kulit dan sebagainya, mikrobiologi kayak gitu. Terus juga ada laporan praktikumnya, pokoknya sama kayak waktu kita SMA gitulah. Kalau SMA-nya saintek. Oh iya, karena keperawatan itu masuknya FK, kalau di UGM ya masuknya FK atau Fakultas Kedokteran. Nah, tapi di kedokteran itu, fakultas kedokterannya itu bukan cuman kedokteran, tapi gabungan dari 3 program studi kayak gizi kesehatan, keperawatan, dan kedokteran. Makanya namanya Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Nah, karena gabungan tersebut, kita sebagai anak rumpun kesehatan itu punya tugas tersendiri teman-teman. Jadi nanti setelah kita kuliah di prodi kita juga ada nih tugas kuliah kolaborasi bersama teman-teman dari beda prodi yang namanya CFHC IPE. Jadi nanti intinya bagaimana sih caranya kita anak gizi kesehatan, ilmu keperawatan, dan kedokteran itu saling berkolaborasi, latihan berkolaborasi dengan keluarga mitra atau masyarakat. Jadi kayak kita latihan dulu gitu sebelum nantinya bekerja sama di rumah sakit, seperti itu. Nanti ada tugas-tugasnya, kayak kita istilahnya kayak kita ikut membantu di puskesmas kayak gitu. Jadi kayak biar kita lebih kenal dulu gitu bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sesungguhnya. Oke, lanjut mungkin ke teman-temannya ya. Kebetulan angkatan aku itu angkatan yang paling banyak untuk sementara ini. Jadi angkatan aku tuh ada 122, dan untuk kuliahnya itu kita digabung jadi satu kelas itu ada 122. Jadi seangkatan. Nah, seangkatan itu kuliahnya di satu tempat secara barengan. Kalau biasanya itu kita kuliah di auditorium. Waduh, gerak. Jadi kuliahnya di auditorium, terus kita kuliah bareng-bareng seangkatan. Dan untuk temen-temennya, menurut aku temen-temennya tuh baik-baik kok. Terus pengertian, karena mungkin apakah sudah terlatih atau emang baik-baik gitu. Terus nanti kalian bisa ngerasain kayak punya keluarga baru, apalagi ya anak rantau ya. Beneran, ini menurut aku pertemanannya tuh pokoknya aku udah gak sanggup berkata-kata lagi. Pokoknya gini, karena nanti dari awal kalian masuk kuliah, kalian akan dibagi beberapa kelompok. Kalau angkatan aku tuh dibagi 12 kelompok. Nah, jadi satu kelompok itu dibagi 10 kelompok. Nah, jadi nanti satu kelompoknya itu ada 12 sampai 13 orang. Nah, terus nanti kalian bakal sama temen kelompok kalian selama 1 semester. Jadi kalian gak punya temen, karena ya dari awal udah dibagi gitu kelompoknya, dan kalian bakal ngerasain itu bisa menjadi keluarga buat kalian, apalagi kalau dapet temen yang baik-baik. Tapi insya Allah baik-baik semua sih. Oh ya, terus teman-temannya nanti di semester 2 itu akan diacak lagi. Tujuannya apa? Kalau menurut aku kayaknya biar ya kita akrab aja sama yang lain juga kan, biar kita kenal sama yang lain, terus biar kita belajar untuk beradaptasi, karena
karena kita emang harus bisa adaptasi kan teman-teman, di lingkungan kerja, di lingkungan manapun, di lingkungan luar itu kita harus bisa beradaptasi. Oh iya, walaupun kita ini ujiannya setiap bulan, itu tenang aja teman-teman, karena kita dari keperawatan itu tuh bakal belajar bareng. Serius, ini seangkatan, jadi kayak kita bakal belajar bareng, terus kita saling ngasih tahu kalau misalnya ada yang lebih tahu. Terus pokoknya enak sih, menurut aku lebih enak sistemnya blok, karena emang materi kita tuh banyak banget, dan kalau dikumpulin di UTS menurut aku tuh berat karena materinya yang padat dan banyak. Jadi emang cocoknya ujiannya setiap akhir bulan. Nah, setiap akhir bulan itu kan katakanlah ya kuliahnya itu selesai hari Jumat. Kemudian ujian bloknya itu hari Rabu. Jadi cuma sehari doang, hari Rabu. Nah, jadi dari hari Jumat berarti kan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu hari tenang. Jadi ada 4 hari tenang. Terus kita bisa belajar bareng-bareng di situ. Hari Rabunya ujian, Kamis Jumatnya masih libur, jadi baru mulai lagi minggu depannya. Jadi menurut aku tuh waktunya enak, jadi kita masih dikasih kesempatan hari tenang buat belajar, buat menenangkan diri, buat mempersiapkan diri sebelum ujian. Dan ya itu yang menyenangkan adalah kita belajar bareng-bareng. Beneran tertarik sama pertemanannya? Ayo masuk. Mungkin juga teman-teman ada yang penasaran jadwal kuliahnya apakah padat. Menurut aku ini seharusnya nggak usah dipertanyakan, karena memang sepadat itu. Ya sebenarnya nggak sepadat itu sih, tapi padat. Gimana sih? Jadi katakanlah kuliah ya dari hari Senin sampai hari Jumat itu kita kuliah terus. Nah biasanya itu sampai sore. Kalau sore itu biasanya, kalau waktu aku semester 1 itu sampai jam 5. Terus masih dilanjut nanti pulang, kita kerja kelompok bareng sampai malam buat bahas jurnal, bahas PPT dan lain sebagainya. Oh ya, terus di keperawatan itu juga ada yang namanya tutorial, atau kayak kita nanti dikasih kasus, terus kita diskusi sama teman-teman dan ada dosen sebagai kayak instruktur ya namanya. Ya pokoknya nanti dosennya ngawasin gitu, terus kayak ngasih arahan. Terus nanti abis kita dikasih kasus, kita menuangkan pendapat kita gimana sih cara penyelesaiannya, terus menurut kalian tuh ini gimana, menggunakan prior knowledge kalian dengan pengetahuan yang emang kalian miliki saat itu. Terus habis itu nanti kita cari jurnal buat membuktikan apakah yang kalian katakan itu sudah benar gitu. Kemudian nanti habis kita mengumpulkan jurnal itu kita sharing penemuan jurnalnya, terus akhirnya kita jadi tahu dan oh ternyata gini cara penyelesaian masalah kesehatan dari suatu pasien, kayak gitu, seorang pasien seperti itu. Oke, yang terakhir teman-teman, mungkin banyak yang bertanya-tanya apakah biayanya itu mahal atau biayanya seperti apa. Sebenarnya ya teman-teman, karena negeri UGM itu jadi sistemnya menggunakan UKT. Jadi kalian dari prodi apapun kalau udah bayar UKT ya udah cukup satu aja. Jadi 1 semester bayar UKT ya udah akan tertanggung kayak gitu. Terus untuk buku-bukunya mungkin teman-teman bisa beli sendiri. Jadi aku di awal masuk jadi maba itu udah ditawarin sama cutting, kayak ada yang menghimpun gitu kan untuk beli buku. Aku beli 6 buku kayak Nick, Nok, dan Nanda. Itu isinya tentang diagnosis. Aku tunjukin deh. Diagnosis keperawatan, terus intervensinya, outcome-nya gimana, terus ada SDKI itu versi Indonesianya. Ya aku tunjukin ya. Contoh bukunya ada kayak gini teman-teman, standar diagnosis keperawatan Indonesia. Jadi ini versi Indonesianya.
kemudian ada standar luaran keperawatan Indonesia, kayak gini bukunya. Terus ada standar intervensi keperawatan Indonesia, bukunya setebel ini, kayak gini. Nah, untuk versi luar negeri atau versi internasional ya, kita menggunakan ini, nursing outcome. Jadi ini NOC. Nah, setebel ini. Kemudian ada nursing intervention classification atau NIC. Nah, ini juga tebel. Terus ada diagnosis keperawatan atau NANDA. Nah, kayak gini. Tebelnya segini ya. Jadi kurang lebih aku beli 6 waktu di awal jadi maba. Tapi sebenarnya yang kepake itu yang luar negeri. Biasanya aku pakainya yang luar negeri gitu. Standar internasional soalnya. Jadi dan soalnya isinya tuh kurang lebih sama yang versi Indonesia sama yang internasional. Nah, dan yang lebih sering dipakai juga yang internasional. Jadi saran aku buat teman-teman yang misalnya nanti masuk perawatan, beli, kalau ditawarinya beli yang nada niknok aja, 3 aja itu insya Allah udah cukup. Oh ya, untuk harganya aku lupa, pokoknya nanti adalah. Terus nanti pas waktu maba tuh juga ditawarin mau beli stetoskop sekalian enggak, terus mau beli tensi sekalian enggak gitu. Jadi kita bisa latihan di rumah. Terus kan kayak ini kan kayak apa ya, satu kebanggaan ya punya gini. Mungkin teman-teman yang pengen bisa beli, sebenarnya nggak harus jadi keperawatan sih, bisa beli. Oke teman-teman, kayaknya sekian yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mungkin teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh langsung aja chat di kolom komentar. Nanti insya Allah aku jawab, dan semoga videonya bermanfaat. Ambil yang baik, buang yang buruk ya teman-teman. Sampai jumpa, dah.